Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan mawsu'atul adab al-islamiyah atau ensiklopedia adab Islam. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang adab yang berkaitan dengan marah. Yakni adab-adab ketika seseorang berada dalam keadaan marah. Kita sampai pada adab yang berikut, yaitu adab yang kedua, berlemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia, yakni kemarahan itu tidaklah terjadi atau bahkan dipelihara oleh seseorang kalau itu hanya sebatas dalam perkara-perkara dunia, dalam urusan-urusan dunia. Karena pada asalnya semua kemarahan itu adalah buruk. Semua kemarahan itu adalah buruk. Dan kemarahan itu merupakan salah satu pintu yang sering dimanfaatkan oleh syaitan untuk menunggangi manusia demi kepentingannya. Maka dari itu, kita katakan bahwa semua atau asalnya semua kemarahan itu adalah buruk. Kecuali marah karena Allah. Marah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebab itu kalau dalam urusan-urusan dunia, maka hendaklah seseorang tidak membesar-besarkannya. Kemudian tidak menjadikan urusan dunia itu sebagai acuan untuk terpeliharanya rasa marah pada dirinya. Nah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau,
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika orang itu mengatakan ausiri, berilah saya nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqtab, jangan marah. Karena memang marah yang berlebihan atau marah dalam urusan-urusan dunia adalah merupakan sebab yang bisa mendorong manusia untuk bertikai. Terjadinya pertikaian, terjadinya perselisihan, bahkan bisa jadi ya sampai terjadinya pertumpahan darah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan bahwa marah itu adalah al-haliqah. Marah itu adalah penggundur, yakni pencukur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la halikatur ras, halikatud din. Bukan yang dimaksudkan dengan pencukur di sini bukan pencukur rambut, tetapi pencukur agama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu seseorang dia harus bisa mengobati rasa marah. Yaitu salah satu cara untuk mengobati rasa marah adalah dia tidak marah secara berlebihan dalam urusan dunia. Kalau itu urusan-urusan dunia ya sudah. Simpel saja, sederhana saja. Abaikan, maafkan, dan seterusnya. Kalau dalam urusan agama, baru dia marah. Misalnya ada pelanggaran terhadap syariah, atau ketika dilarang dengan larangan-larangan yang memang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, lalu dia lakukan misalnya. Atau ketika terjadi kesyirikan, atau kebid'ahan, ya maka dia boleh marah. Karena memang marahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan rasa marah. Orang-orang yang menahan rasa marah. Ya, di sini orang-orang yang menahan rasa marah ini mendapatkan pujian dari Allah. Karena Allah mengatakan wa'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan rasa marah dan memberikan maaf, gampang memberikan maaf, mudah memberikan maaf. Kalau itu dalam hal-hal keduniaan, barangkali dia dihina, dia dilecehkan, dia didiskreditkan, atau dia difitnah, yang bersifat pribadi. Barangkali dikatakan kulitnya hitam, atau rambutnya keriting, ya, atau wajahnya seperti apa. Ya sudahlah, macam-macam yang bersifat urusan dunia barangkali. Maka itu dia mudah-mudah memberikan maaf. Ya sudah, tidak usah dihiraukan dalam urusan dunia. Dan Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ini menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sebelumnya Allah mengatakan dua hal, yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu dan orang-orang yang menahan rasa marah dan memberi maaf kepada orang lain. Nah, ketika Allah mengatakan dua hal ini, yaitu orang yang bisa mengendalikan rasa marah kemudian memberikan maaf untuk orang lain, Allah menutupnya dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Artinya perbuatan mengendalikan rasa marah
kemudian bergampang-gampangan dalam memberikan maaf dalam urusan-urusan dunia, itu dianggap dalam pandangan syariat seperti dalam pandangan syariat sebagai perbuatan baik. Maka dari itu Allah katakan Allahu yuhibbul muhsinin. Nah begitu pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asyad Abdul Qais, salah satu utusan yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, yaitu apa kata Rasulullah kepadanya, Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, yaitu al-hilmu wal anah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua hal yang dicintai oleh Allah. Pada dirimu itu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Al-hilmu, sifat santun, wal anah, dan tidak tergesa-gesa. Ya, hati-hati. Dan sifat apa? Santun. Dua hal ini adalah dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya, adab yang kedua yang berkaitan dengan rasa marah itu adalah berlemah lembut dan tidak marah hanya karena sebab urusan dunia. Yang ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jadi jika seseorang mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, mengingat keagungan Allah, perlindungan Allah, keperkasaan Allah kepada dirinya ketika dia sedang marah, niscaya semua itu akan mampu untuk meredam rasa marahnya. Begitu dia marah karena urusan-urusan keduniaan, lalu dia ingat bahwa betapa besarnya kekuasaan Allah yang ada pada diri, betapa agungnya perlindungan Allah, betapa perkasanya Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu hanya karena urusan-urusan dunia yang begitu sepele dia harus marah sampai melakukan tindakan-tindakan atau pelanggaran syariah, maka kemudian ini bisa meredam rasa marah. Nah, tadi yang memang diinginkan ketika seseorang itu dia marah, lalu dia berusaha mencari jalan sebisa-bisanya untuk mengendalikan rasa marah. Ya kalau ternyata dia marah kepada seseorang dalam urusan dunia, maka barangkali ya jalan yang bisa membuat dia memaafkan orang tersebut, barangkali dia ingat kebaikan-kebaikan orang itu. Orang itu pernah baik kepada saya, pernah membantu saya. Atau kalau tidak ya barangkali orang tuanya pernah baik sama orang tua saya. Orang tuanya pernah dekat sama keluarga saya. Artinya ingat sisi-sisi baiknya. Supaya apa? Supaya rasa marah itu tidak terpendam dan terpelihara di dalam hati. Tidak semakin membara di dalam hati ini. Supaya dia mudah memberikan maaf dan dia mudah untuk mengendalikan rasa marahnya. Sebab itu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang mengendalikan rasa marah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kata Rasulullah, man kadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain wa yuzawwijuhu minha ma syaa. Yaitu barang siapa yang dapat mengendalikan rasa marah. Barang siapa yang bisa mengendalikan rasa marah,
wa huwa qadirun ala ayyukidahu, padahal dia itu mampu untuk meluapkan rasa marah. Dia leluasa, dia bisa, dia berhak untuk itu. Seorang dia bisa marah, dia berhak untuk itu dan dia layak untuk marah. Tetapi ketika ada marah, rasa marah itu muncul lalu dia alihkan, dia memberikan maaf, dia kembalikan rasa marahnya. Bukan dalam keadaan dia tidak mampu ya, tetapi dia memang mampu. Dia mampu karena barangkali dia adalah seorang pemimpin atau dia atasan, maka dia marah kepada anak buahnya atau dia marah kepada bawahannya. Ya, bisa saja dia dalam hal ini mampu karena dia atasan. Tapi begitu ada rasa marah itu muncul, dia kendalikan rasa marah. Dia tahan rasa marahnya. Dalam keadaan dia memang kalau mau meluapkan rasa marah, dia berhak untuk itu. Dan dia mampu untuk itu. Tapi dia tidak meluapkannya. Maka orang yang demikian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, hatta yusayyirahu Allahu minal huril ain wa yuzawwijuhu minha ma syaa. Lalu apa? Ya lalu Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa saja yang dia kehendaki, yang dia mau. Insya Allah ya. Dan ini ketika orang mampu menahan rasa marah dalam keadaan dia sanggup, maka balasannya luar biasa. Balasannya bukan tomat, ya. Balasannya bukan antum dikasih timur. Tetapi balasannya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang itu di hadapan para makhluk seluruhnya pada hari kiamat, merupakan sebuah kebanggaan. Coba antum bayangkan ini misalnya ini antum dalam satu ruangan. Kemudian ruangan itu terdiri dari para peserta misalnya. Penghafal Al-Quran. Lalu antum dipanggil muncul di hadapan sebagai pemenang. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ya. Nah ini bukan di hadapan manusia ketika itu di dunia, bukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang yang demikian itu di hari kiamat di hadapan seluruh para makhluk. Kebanggaan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Datang dipanggil di hadapan dengan sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan yang besar. Lalu bukan dipanggil gitu aja untuk ambil nomor undian atau dipakai mahkota atau sorban hijau. Bukan. Ya. Tetapi dipanggil itu untuk apa? Ya dipanggil itu untuk disuruh pilih. Pilih apa? Ya pilihnya bidadari surga. Ya antum tahu sendiri bagaimana bidadari surga itu kecantikannya. Bagaimana bidadari surga itu keistimewaan. Bagaimana harumnya bidadari surga itu ya, tidak bisa dibayangkan. Sampai-sampai kalau antum bisa membayangkan sebuah kecantikan yang begitu luar biasa di dalam benak, maka bidadari-bidadari surga itu di luar daripada apa yang antum bayangkan. Karena memang keindahan dan kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh pandangan, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati nurani manusia. Apa yang pernah dilihat oleh manusia dari sesuatu yang berupa keindahan, maka keindahan surga jauh lebih daripada apa yang dia pernah lihat. Kalaulah dia pernah mendengar sebuah keindahan tentang keindahan dunia ini, maka keindahan dunia itu, keindahan surga itu jauh lebih daripada apa yang pernah dia dengar. Antum pernah dengar tentang keindahan sebuah sungai di Eropa misalnya, maka sungai yang ada di surga itu jauh lebih nikmat daripada apa? Keindahan yang pernah antum dengar itu. Kalau antum pernah melihat sebuah pemandangan yang begitu indah dan pesona, tentu keindahan di surga itu jauh lebih indah dan lebih mempesona daripada apa yang pernah antum lihat. Kalaulah pernah terbersit dalam hatimu tentang kecantikan seorang wanita,
maka tentu kecantikan penghuni surga jauh lebih daripada apa yang pernah terbersih dalam. Coba ingat-ingat dan coba mencoba untuk membayangkan sebuah kecantikan yang luar biasa barangkali ya. Wanita yang tinggi, putih, mulus ya. Urat-uratnya kelihatan biru barangkali, begitu minum airnya kelihatan seperti kaca transparan, atau lihat dari luar, oh airnya turun di kerongkongan gitu ya. Kemudian orang yang putih mulus, cantiknya luar biasa, ya. Rambutnya lurus, pokoknya sempurnalah dalam keindahan itu, tidak ada yang kurang, katakan gitu. Tetapi sesungguhnya beda dari surga itu jauh lebih daripada apa yang kita pernah bayangkan. Nah, secantik-cantiknya wanita di dunia itu kan kemudian masuk toilet juga gitu kan. Ya, syukur-syukur masuk toilet kalau baunya harum. Ya, tapi kalau baunya tidak harum juga, ya itulah tabiat manusia itu. Secantik-cantiknya wanita surga kan nanti setiap bulan haid juga gitu. Secantik-cantiknya wanita surga kalau punya anak 4 kan akhirnya kendor juga. Begitu. Kalau giginya dulu masih rapi, bagus di usia belasan tahun. Begitu usia 30, 40, 50, apalagi ya. Paling-paling tinggal hanya nenek, giginya tinggal 2. Gitu. Ya. Nah, itulah akhir dari perjalanan apa? Kecantikan dan keindahan dalam kehidupan ini. Tetapi wanita-wanita surga itu tidak pernah tua. Tidak ada wanita di surga itu yang tua, tidak ada. Semuanya sebaya, gadis-gadis belia. Atau bayangkan orang kalau makan kambing itu kan sudah tua, kenyal-kenyal. Kalau makan kambing muda itu Masya Allah ya. Begitu pula kalau kambing ayam sudah tua itu kan kadang-kadang kita gigit sampai rahang-rahang ini keras kayak orang main tinju itu kan, latihan tinju itu. Tapi kalau ayam muda itu kan kriuk-kriuk, ayam apa? Tulang-tulangnya dilahap semua jadi kayak kenari gitu. Nah ini Masya Allah ya. Ya wanita-wanita ini sebenarnya wanita-wanita remaja, gadis-gadis belia yang tidak pernah tua. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW sedang berbicara tentang keindahan surga dan penghuninya. Di samping Rasulullah itu ada seorang nenek. Nenek ini termotivasi. Nenek ini luar biasa surga itu keindahannya. Nenek ini spontanitas. Langsung karena memang tabiat ingin baiknya kebaikan yang ada pada dirinya. Ambisi dan keinginannya itu ingin masuk surga. Langsung dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya saya masuk surga ya Rasulullah. Surga dengan keindahan yang begitu luar biasa. Ya, Rasulullah cerita tentang sungai-sungai, Rasulullah cerita tentang pohon-pohon surga, bahkan apa ya? Pohon di surga itu ada pohon yang satu rindangnya itu ditempuh dalam perjalanan ribuan tahun. Rindangan pohon itu ditempuh dalam perjalanan ribuan tahun. Bahkan kamar-kamar di surga itu transparan. Orang dari luar bisa lihat ke dalam, orang dari dalam bisa lihat keluar. Tapi kalau misalnya nanti ada hajat ketika penghuni surga itu pengen melakukan hubungan suami istri, seketika otomatis langsung kamar itu gelap, nggak bisa dilihat lagi dari luar. Subhanallah. Antum nggak perlu pakai sapa, ya, nggak perlu kontak. Ya tidak perlu pakai lampu emergensi, tidak perlu sudah capek-capek memuncak harus bangun dulu padamkan lampu terang gitu, tidak perlu, ya. Otomatis, ya, otomatis. Begitu keinginan mau makan ayam langsung datang ayam, mau ayam apa aja, ya. Keinginan makan ayam itu keinginan yang rendah dalam kehidupan surga. Ada jauh sesuatu yang lebih nikmat daripada itu. Gelas-gelasnya itu terbuat dari permata-permata. Dan bahkan awal, ya, madu yang luar biasa tidak bisa dibayangkan kan, kelezatannya, enaknya, manisnya. Lalu nenek ini berdoa meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau surga begitu indahnya, surga begitu nikmatnya ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya saya juga masuk surga. Apa kata Rasulullah? Di surga tidak ada nenek-nenek. Wah, nenek ini sedih ya Allah kalau begitu, kasihan saya. Ya.
udah nenek-nenek gini, sementara di surga nggak ada nenek-nenek, berarti saya nggak masuk surga. Nenek ini sedih, menangis. Nangis sampai terisak-isak, sedih. Ya, ini nenek ini dalam pikirannya berkecamuk bahwa kalau surga begitu indah dan dia tidak masuk surga, berarti betapa malangnya nasib dia harus kemana ya, paling-paling neraka kan. Di akhirat itu kan tidak ada surga, hanya ada dua tempat saja, surga dan neraka, tidak ada tempat yang di tengah-tengah gitu ya. Tidak ada. Makanya kalau tidak ke surga ya paling ke neraka. Maka nenek ini menangis. Begitu dia sudah menangis terseduh-seduh, Rasulullah melihatnya sedih, apa kata Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyum, kemudian Rasulullah mengatakan, iya, engkau masuk surga, tetapi di surga nanti engkau muda dan tua. Ya. Oh, nenek ini yang tadinya menangis langsung berubah jadi bahagia. Ya, Insya Allah ya. Nah, ini bukan sinetron. Ya, ini bukan cerita yang ada di dalam kisah-kisah novel, Freddy S. Bukan. Ini nyata. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebenarnya wanita-wanita surga itu yang tua di dunia pun kalau masuk surga remaja. Subhanallah. Dan apa? Wanita surga itu tidak pernah haid. Wanita surga tidak pernah apa? Haid. Jadi kita di dunia ini kadang-kadang haid, kadang-kadang berkepanjangan. Ya. Belum itu lagi mau beli pembalut, sampai pantai-pantai ini kotor dengan pembalut-pembalut. Ya, begitu juga kali-kali, ya sih, Insya Allah. Belum lagi sampah-sampah dibuang sembarangan, ya, pencemaran lingkungan. Ya, tetapi apa? Di surga tidak ada haid. Tidak pernah wanita surga itu mengalami haid. Ya, Masya Allah. Di surga tidak ada toilet. Gak perlu wanita surga itu masuk kamar mandi, gak butuh dengan masuk kamar mandi. Terus bagaimana kan wanita surga? Makan juga, minum juga, iya. Tetapi pembuangannya itu keluar dalam bentuk keringat, dan keringat mereka itu baunya parfum. Parfum yang paling harum. Ya. Nah, kalau kita ini kan ya, secantik-cantiknya dia, kalau keringat keluar juga kan kadang-kadang kita bingung juga, nggak bisa bedakan mana bangkai, mana keringat manusia, ya kan. Maka apa ya, khonafidina Allah wa yakum, itulah keindahannya surga. Dan itu baru sedikit saja dari keindahan yang ada di dalam surga. Dan di surga itu ada pasar. Ada pasar. Ustaz, kalau begitu kita pengen makan cabai, enggak ada itu makan cabai di dalam surga. Di pasar di surga itu pengunjungnya datang setiap hari Jumat di pasar itu. Tapi pasar itu kalau seorang lelaki dia pergi, dia keluar dari kamar-kamarnya, bilik-biliknya di surga, dia atau rumahnya di surga, dia pergi ke pasar tersebut pada hari Jumat pagi, dia sampai di pasar itu, dia kenal udara angin yang ada di pasar itu, langsung kegantengannya bertambah. Tambah cakep, tambah ganteng, tambah keren. Pulang ketemu istrinya, kaget istrinya, loh, baru keluar dari salon mana? Ya, tambah ganteng saja mas. Ya, subhanallah. Ya. Nah, begitu juga para wanita-wanita surga itu. Jadi coba antum bayangkan, pasar ke pasar, pulang dari pasar itu tambah ganteng. Kalau kita nih ke pasar, ya Allah, pulang sudah rendeng sayur, ikan, kelapa, rupa-rupa macam ya. Ya, belum lagi ya macam-macam. Jangan kita pakai yang tadinya lagi pakai pakaian bersih, ya berubah jadi apa? Jadi kotor. Ya. Tetapi pasar di surga itu ke surga, ke pasar, sampai ke sana kenal udaranya ganteng. Seperti salon ini. Tidak bisa bayangkan kalau pasar ini ada di dunia ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana para wanita membudak di pasar ini. Ya, para wanita ini kan hobinya kan di sana. Jadi kalau ada pasar kayak begini ya subhanallah, sudah dapat lagi apa yang terjadi. Kita tidak dapat mereka di rumah lagi. Setiap hari mereka ada di pasar. Untuk apa? Untuk mempercantik diri mereka. Tapi di surga, subhanallah, ini semua ada dari Tuhan. Allah siapkan dari keindahan-keindahan yang ada di surga. Dan coba bayangkan,
keindahan yang begitu luar biasa, yang sampai wanita surga itu kalau dia mengeluarkan satu telapak tangannya saja di ufuk bagian barat dari bumi ini, nampak begitu, niscaya seluruh isi dunia ini akan terpesona dengan keindahan telapak tangannya dan wanginya telapak tangannya. Coba kamu bagaimana wanginya? Subhanallah. Ya? Jadi wanita-wanita di dunia ini ya sudah, karena memang yang ada kayak gini, ini aja udah ya. Tetapi tak bisa dibandingkan dengan apa? Kecantikan dan keindahan wanita yang ada di surga. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah, dan dia orang yang memang berhak atau layak untuk marah, tapi dia memberikan maaf dan dia kendalikan dirinya, orang ini akan dipanggil sebagai orang, katakanlah sang juara gitu, lalu disuruh pilih saja, mana yang kau mau di antara bidadari yang begini, apa, jelita, cantik, ya dan seterusnya. Subhanallah. Suruh pilih. Dan sudah suruh pilih, bukan hanya itu, kemudian dinikahkan dengan mana saja yang dia mau. Ya. Jadi bingung sendiri. Oh ini cantik, oh ini ternyata lebih cantik juga. Oh ini lebih cantik juga, bingung. Tapi jangan kebanyakan pilih, nanti gak jadi pilih karena semuanya cantik. Ya, begitu lihat cantik, apa yang sudah itu aja dilihat. Karena semuanya sama. Oh cantik kan ini lebih cantik, oh ternyata ada lagi yang lebih cantik, ternyata ada lagi. Ya sudah pokoknya gak bisa dibayangkan. Ya, keindahan yang ada di penghuni surga itu, yang teringatnya saja bau ya, subhanallah. Nah ini, tentu ini pahala yang besar, tentu ini keutamaan yang besar. Keutamaan bagi siapa? Keutamaan bagi orang yang marah, memiliki rasa marah dan dia mampu untuk marah, tetapi dia kendalikan dirinya dan dia berikan maaf dalam urusan-urusan dunia. Bukan urusan akhirat. Ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Arab ya, yang pernah cerita itu kalau di Yaman ada orang tabrakan gitu, gimana kamu mobilnya baik? Oh, alhamdulillah sudah. Barakallahu fiik, semoga Allah beri antum berkah. Jangan ya. Urusannya urusan dunia. Ya. Kalau kita itu udah repot, polisi sudah repot urus kita itu. Ya. Ngadu sana ngadu sini, ya, mobilnya pewot lah ininya itulah bayar dan macam-macam saja. Ya, tetapi dalam urusan dunia ini subhanallah. Ya, kenapa ya sudah kalau hitung-hitung dalam kalkulasi urusan dunia ya mungkin saja dia rugi. Tetapi kalau sekiranya dia menggunakan perhitungan yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tentunya bukan dia rugi tapi dia untung. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih agung daripada itu. Kerugiannya di dunia itu tidak seberapa, tetapi kemudian dia mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat. Nah, yang berikutnya, adab yang berikut ketika marah ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dia marah itu dia berlindung kepada Allah, yaitu dia mengucapkan paling kurang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Paling kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu. Jika seseorang itu dia marah lalu dia mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabuhu, niscaya marahnya itu akan reda. Marahnya akan reda. Kenapa? Karena memang sudah kita katakan tadi bahwa marah itu adalah salah satu pintu yang sering dimanfaatkan oleh syaitan untuk memprovokasi manusia. Jadi begitu ada rasa marah, setan kemudian hinggap di situ. Nah kalau kemudian dia berlindung kepada Allah, maka setan itu pergi, maka kemudian rasa marahnya itu akan reda. Nah kalau orang yang dia pelihara rasa marah itu kan akhirnya dia pelihara tempat untuk syaitan. Dia beri ruang untuk apa? Untuk syaitan. Maka kalau marah dalam urusan dunia itu jangan berlarut-larut, jangan suka pelihara rasa marah. Ya, rasa marah itu dipelihara.
Pelihara itu ya ayam, ya. Pelihara itu hal-hal yang baik-baik, ya. Nah, jangan pelihara rasa marah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, ya, ini istabbar rajulani inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika disebutkan ada suatu kisah di hadapan Rasulullah yang terjadi di hadapan Rasulullah. Itu disebutkan bahwasanya istabbar rajulani inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta fatakha wajhuhu. Fataghayyara. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inni لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi suatu ketika itu ada dua orang saling mencela di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini saling mencela, satu celah satu, celah satu, celah gitu ya. Jadi ala kulli hal mereka berduanya bertikai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyara. Sehingga salah seorang dari mereka itu marah. Dari dua orang itu satu orang itu dia marah dan memuncak kemarahannya sampai apa? Merah wajahnya dan berubah wajahnya. Karena saking marah. Orang kalau marah itu kan berubah. Ya sebagaimanapun ya, orang kalau marah lalu dia mampu menahan rasa marah pun, kalau dia berusaha rasa kendalikan marah sementara marah itu berkecamuk di dalam perasaannya, tetap aja nampak di wajah. Ya, nampak di wajah. Apalagi kalau orang itu marah yang sama, ya tentu sangat nampak. Maka di sini digambarkan ketika dua orang ini mereka saling bertikai. Salah seorang yang marah itu sampai nampak pada wajahnya, merah wajahnya dan dia berubah wajahnya itu karena rasa marah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan hal itu, maka beliau bersabda, kata Nabi, Inilah a'lamu kalimatan, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh, aku tahu satu kalimat. Kalau orang ini yang marah ini dia mengucapkan kalimat ini, niscaya akan hilang rasa marahnya. Siapa? Akan hilang rasa marahnya. Jadi akan hilang apa yang dia rasakan, yaitu marah ketika itu yang dia rasakan. Lalu kata Nabi, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Maka di sini, Masya Allah ya, ketika Rasulullah lihat dua orang ini saling bertikai, lalu salah satunya marah dan memuncak rasa marahnya, maka Rasulullah kemudian membimbing bahwa obat dari rasa marah itu adalah mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niscaya rasa marah itu akan hilang. Rasa marah itu akan apa? Akan hilang. Nah, maka adab yang berikutnya adalah diam. Orang kalau marah itu ya sudah diam, jangan ngomong, jangan terlalu ngomong. Karena kalau dia marah, dia ngomong itu bisa memancing rasa marahnya. Ya, setan bisa tiup, dia ngomong itu setan tiup, ngomong lagi, itu masih kurang. Yang ini lagi. Apa yang tadinya dia nggak pikirkan, semuanya dia pikirkan untuk dia luapkan sebagai suatu bentuk pelampiasan rasa marah. Ya. Maka dari itu di sini apa? Kalau seseorang itu berada dalam keadaan rasa marah, apalagi marah yang sangat, maka hendaklah dia diam. Ya apa? Dia diam. Supaya tidak terbuka pintu provokasi bagi syaitan. Nah, dan ini di antara adab ketika marah ya. Bahkan para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya diam ketika marah itu merupakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan bimbingan beliau, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya.
dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis di dalam sahihnya itu insya Allah semuanya sahih. Tapi kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad itu tidak semuanya sahih. Ada juga yang dhaif. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Tetapi hadis ini sanadnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Fa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, falyaskut, maka hendaklah dia diam. Hendaklah dia apa? Diam. Kalau sudah lagi marah, sudah diam aja, sudah diam. Supaya dia bisa mengendalikan dirinya. Ya. Dan ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing di sini apa kata Rasulullah dalam memberikan arahan itu alimu wa yassiru, ajarilah dan permudahlah. Jadi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajari. Jadi ajari. Ya namanya mengajari itu kan orang yang tidak tahu ya dibimbing sampai tahu, ya. Orang yang belum paham ya dikasih paham. Orang yang belum mengerti ya dikasih mengerti. Ya. Ala kulli hal ya ajari. Ajari. Dan di dalam prinsip memberikan pengajaran itu ingat. Kata Nabi, yassiru, permudah. Jangan mengajar tapi persulit. Buat teori-teori yang nggak bisa dipahami oleh orang. Atau buat istilah-istilah yang semakin membingungkan. Ya kalau dulu PDNK sekarang jadi UPTD. Ya berubah nama tambah susah. Ya. Padahal faedahnya juga tidak ada kan, sistemnya juga sama, tata kelolanya sama, ya paling-paling ya cuma berubah nama gitu, contohnya gitu, ya ini baik berimbang. Maka dari situ dalam mengajari itu wayassiru, permudah. Dalam prinsip memberikan pengajaran itu memberikan kemudahan. Jadi jangan memberikan kesusahan, kesulitan. Dan subhanallah ya, dalam urusan ini, dalam semua masalah, bahkan hal-hal akhir-akhir ini, perkara-perkara yang membuat kita merasa sedih. Ya ketika perkembangan agama yang begini pesat, ya di negara kita khususnya Indonesia ini, kemudian perkembangan pemahaman yang benar itu semakin bagus, ya. Nah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal tersebut. Pendidikan Islam sekarang menjamur di mana-mana. Kemudian pesantren-pesantren juga ada, ya, semakin banyak dan hampir mau dikatakan mulai merata, ya. Tetapi ada suatu fenomena baru yang kemudian membuat kita itu bersedih hati. Yaitu apa di sini prinsipnya jauh dari prinsip memudahkan. Jauh dari prinsip memudahkan itu karena orang yang masuk ke sana itu persyaratannya terlalu banyak. Kadang-kadang sekolahnya harus nilainya sekian, ijazahnya begini, ya dari sekolah yang favorit. Nah orang jadi susah belajar agama. Padahal prinsipnya memberikan pengajaran itu memberikan kemudahan. Selama orang itu memang dia mau belajar ya dia bisa belajar, dimudahkan. Sesuai dengan kadar kesanggupan, jangan membuat syarat-syarat yang mempersulit. Ya, belum lagi ketika mau bangun gitu kan cari bantuan dari umat, dana umat, ya, minta sedekah, minta infak. Ya begitu ma'hadnya sudah jadi, anak-anak masuk di situ bayarnya mahal. Ya ini pengkhianatan terhadap umat. Lah yang bangun itu kan umat yang bangun, bukan uang pribadi Anda. Kenapa begitu sekolah juga bayarnya mahal? Jadi untuk apa? Ya, nah ini fenomena yang membuat kita jadi sedih. Dan ini termasuk pengkhianatan.
Maka dari itu kita katakan prinsip dalam mengajar itu memberikan kemudahan. Apalagi ya dalam urusan dakwah ilallah kepada agama. Selagi kita masih mampu untuk menanggungnya, selama kita masih bisa, maka berikan kemudahan. Ya, jangan mempersulit orang. Banyak orang yang punya semangat untuk belajar, tetapi kemudian dia terhalang dengan berbagai macam administrasi. Ya, dia terhalang dengan berbagai macam embel-embel. Harus begini sekolahnya, harus lulus ini dan itu, ijazahnya juga harus akreditasinya ini dan itu. Ya, mempersulit. Padahal anak-anak ini orang-orang yang punya semangat untuk belajar. Gitu, ya. Maka ingat baik-baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan alilu wa yassiru, ajarilah dan permudahlah dalam semua urusan. Sampai dalam metode-metode mengajar pun memberikan kemudahan. Jadi mengajar itu jangan menggunakan istilah-istilah yang membingungkan sehingga orang yang mendengar itu terkagum-kagum tapi tidak paham. Begitu dia katakan made in Jepang, masya Allah ini orang masyarakat bagus ini. Apa itu made in Jepang? Seperti pinang dibelah dua, ya repot. Ya, menggunakan istilah-istilah yang membingungkan yang orang yang mendengar sendiri pun tidak paham hanya supaya kelihatan dia itu hebat gitu, bisa bahasa asing. Nah ini tidak boleh. Atau menggunakan istilah-istilah yang kadang-kadang masyarakat awam itu nggak paham apa gitu kan. Maka di sini harus paham dengan baik. Prinsipnya alimu wa yassiru. Ajarilah dan apa? Permudahlah. Permudah, berikan kemudahan. Selama bukan pada hal-hal yang apa? Yang diharamkan. Ya. Jadi jangan manusia itu diikat dengan segala macam aturan-aturan, administrasi-administrasi yang menghalangi mereka. Maka dari itu, sebagaimana telah kita lewati dalam pelajaran Bulughul Maram, yaitu ketika Syekh Abu Basam, Hafizah Rahimana wa Rahimahullah menerangkan bahwasanya tentang bahayanya para penguasa yang mempersulit rakyat, kata beliau di antara perkara yang termasuk mempersulit rakyat itu membebani rakyat dengan segala macam bentuk administrasi dan urusan-urusan protokoler. Kadang-kadang kan administrasi itu kan tidak perlu, kalau hanya sekedar mau tahu nama kan tulis nama di kertas isi dalam saku beres urusan. Ya, nggak usah kadang-kadang ada nenek-nenek dari mana sana harus naik ke Tinting datang ke Tehuru untuk bikin KTP elektrik. Ya kasihan. Tapi di sini selesai bikin KTP elektrik balik ke sana sakit keras malaria meninggal. Ya repot. Ya. Jadi persoalan. Kadang-kadang orang di Tehuru mau bikin KTP harus balik ke masuk di sana. Ini bahaya, penguasa. Ini mempersulit rakyat. Buat hal-hal yang mudah bagi mereka. Buat hal yang mudah. Nah di zaman Orde Baru kita nggak perlu susah-susah harus pergi ke sana ke sini, istilah nggak ada namanya istilah perekaman. Cukup datang saja di kantor desa situ kelurahan nama siapa ya diketik kakak sudah jadi KTP lokal apa mau nasional gitu kan. Ya, beres. Nggak ada repot-repot. Peluang-peluang untuk pungli pun nggak ada. Ya kalaupun ada ya sangat kecil. Gitu kan. Nah, kalau zaman ini subhanallah, justru aturan yang berbelit-belit itu kemudian membuka pintu peluang yang sebesar-besarnya untuk terjadi penyalahgunaan yang dinamakan dengan apa? Pungutan-pungutan liar. Hingga jangan heran ada orang jadi pejabat 1 tahun sudah hidup mewah, punya rumah, punya mobil, punya segala macam. Tapi kemudian anak-anaknya diabetes, istrinya jadi lumpuh. Ya kenapa? Karena gulul harta haram. Harta apa? Haram. Maka ini bahaya. Maka dalam semua hal, ingat baik-baik. Suatu saat barangkali antum-antum ini jadi ustaz, jadi ulama di negeri ini. Ya, Masya Allah ya. Kita ini ya barangkali sudah meninggal. Ya, sudah dimakan sama cacing-cacing tanah. Antum sudah duduk di sini ngajar pakai sorban, jubah, pena 3 di saku di sana. Masya Allah ya. Nah maka ingat, kalau sampai sudah kayak gitu ingat. Alimu wa yassiru. Ajarilah dan permudah. Jangan apa? Jangan persulit. Ya. Nah, begitu juga orang yang belajar, dia harus paham, harus punya adab, ya, dan seterusnya.
Lalu apa kata Rasulullah? Wala tu'assiru, jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Berapa banyak orang yang kemudian dia itu orang yang baik, dia punya semangat, dia punya biro, tapi kemudian dia terhalang gara-gara kita mempersulit dia. Ya. Kadang-kadang sudah jauh-jauh sampai ke sini mau urus satu lembaran kertas saja, dia harus disuruh kembali lagi ke Sawai Saleman sana gara-gara dia lupa tanda tangan Bapak RT. Ya jadi repot. Ya. Pak RT lupa stempel, dia harus pulang lagi di Sawai Saleman. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini perkara yang sederhana saja. Ya. Maka oleh sebab itu, la wala tu'assiru, jangan mempersulit. Apalagi dalam hal-hal belajar, ya, dalam hal dakwah kepada Allah. Ya, ini semua orang mengambil bagian dalam fastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka di sini, ya, faedahnya sangat banyak sekali ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia ini. Tetapi yang menjadi sisi pendalilan dalam pembahasan kita ini adalah wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian itu marah, maka hendaklah dia diam. Hendaklah dia apa? Dia diam. Ya ikhwan. Ya kalau kita lihat daripada prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, kalau semua kaum muslimin ini punya kesadaran pribadi, kemudian mereka hidup dengan caranya hidup Islam, beradab dengan adat Islam, maka niscaya semua urusan dalam urusan kaum muslimin ini tidak ada urusan yang sulit, dan tidak ada urusan yang berat bagi mereka, tidak ada. Tapi kalau semua manusia itu dia beranggapan, dia hidup dengan prinsipnya sendiri, kemudian dia mengharapkan kebaikan itu datang dari orang lain, nah ini yang jadi repot. Nah kan pertanyaannya begini, ya, kalaulah seandainya Anda itu mengharapkan kebaikan itu datang dari orang lain, lalu apakah Anda sendiri tidak perlu untuk melakukan kebaikan? Padahal kan setiap manusia itu dia harus berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya. Kalaulah orang lain melakukan kebaikan itu adalah untuk menyelamatkan dirinya, lalu Anda kenapa tidak melakukan kebaikan juga untuk menyelamatkan diri Anda? Nah kalau semua, sudah yang pernah Anda katakan berulang-ulang kali, kadang-kadang kalau kita ini tinggal di satu gang, kadang-kadang gang itu jalannya sudah hancur berantakan, ya kita tunggu bantuan pemerintah untuk buat. Kapan tempo? Ya, lama baru datang. Sementara kita menggunakan jalan itu setiap hari. Nah coba saja kalau satu hari Rp5.000 antum simpan satu bulan itu jadi berapa? Ya, 150.000. Antum beli semen itu mungkin sudah 2 kilo. Ya, kalau hanya jalan bocor sedikit, antum ke pantai angkat semen, campur bisa tutup jalan itu, tidak perlu tunggu dana desa. Gitu ya. Kalau semua orang hidup dengan cara seperti ini, ringan, mudah semua urusan. Dan semua orang bisa berbuat. Semua orang bisa berbuat. Tapi kalau kita hidupnya maunya orang lain yang buat, lalu kita menikmati saja. Bahkan barang yang sudah bagus kadang-kadang kita rusaki. Hanya karena untuk kepentingan kita pribadi. Jalan itu di jalan sudah bagus dibuat sama pemerintah, begitu kan. Lalu kemudian antum ini rumahnya kebetulan berseberangan jalan. Sementara pipa ledengnya di sebelahnya dibocorin jalannya. Ya, sudah dibocorin untuk apa? Untuk kepentingan pribadi Anda. Lalu kepentingan umum jalan ini antum rusaki. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah ini persoalan. Nah kalau sekiranya memang antum butuh untuk itu kan berarti selesai itu harus ditambah lagi ya. Harus ditambah lagi. Nah kadang-kadang kita ini kan hanya karena kepentingan 2 orang, 3 orang dengan alasan darurat kita mengorbankan fasilitas umum, kepentingan orang banyak. Padahal apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yasiru wa la tu'assiru, permudah dan jangan persulit, jangan membebani manusia, mempersulit manusia. Taruhlah di sini kita ini di jalan kalau nggak salah ini sudah mau 1 tahun ya. Kalau antum dari sini itu mau jalan ke arah Waya sana, sampai di Pasalulu itu. Ya, itu ada orang bolongin jalan. Jalan itu jalan aspal itu dibolongin misalkan, gitu. Ya, dibolongin itu kalau nggak salah pada tahun lalu musim hujan, musim timur ya. Alasannya karena rumah-rumah di situ tergenang, jadi jalan itu dibolongin keras, gitu besar. Sampai sekarang kayak gitu aja sih. La haula wala quwata illa billah. Kepentingan apa?
Padahal kehidupan beberapa orang di situ juga barangkali tidak terlalu bermanfaat untuk kaum muslimin. Kalau sekiranya mereka mati juga barangkali tidak ada rugi orang Islam gitu kan. Tetapi apa? Karena kepentingan mereka saja gitu kan. Akhirnya kepentingan umum itu dirusak. Bukannya dia itu berlomba-lomba untuk memperbaiki kepentingan umum. Tetapi justru malah dia memanfaatkan dan merusakin kepentingan umumnya untuk diri pribadinya. Maka ini persoalan. Kadang-kadang kita bicara tentang kezaliman, anak ingin sampaikan kepada antum semua di sini, dan mudah-mudahan apa yang anak sampaikan ini mampu juga ya, tersampaikan kepada para pengelola negara, pengelola daerah, pengelola negeri, ya mudah-mudahan tersampaikan dan kepada masyarakat pada umumnya. Bahwa apa ya, wanafiddina azanillah wa iyyakum, kita ini kadang-kadang berteriak tentang kezaliman penguasa kadang-kadang. Bukan kadang-kadang ya, paling sering lah. Kadang-kadang sampai, ya kadang-kadang kita mau bilang sering juga, kadang-kadang bingung juga ya. Tapi katakanlah kebanyakan itu kita ini berbicara tentang, berteriak tentang kezaliman penguasa. Paling sering. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngigau pun itu ngigau tentang kezaliman penguasa. Kadang-kadang kalau kita mimpi juga mimpi tentang kezaliman penguasa. Tetapi sesungguhnya pada diri kita itu ada kezaliman-kezaliman yang paling besar. Sebenarnya tidak ada beda antara kita dengan penguasa. Hanya konteksnya berbeda saja. Kalau penguasa dalam konteks yang terlalu besar yaitu pemerintahan, sementara kita dalam pribadi kita adalah kezaliman kita dalam unsur-unsur pribadi. Misalnya, saya berikan contoh. Kadang-kadang kita ini kan bilang penguasa ini zalim, penguasa ini tidak memberikan hak-hak kita, penguasa ini tidak melayani kepentingan rakyat. Oke lah, sudah begitu. Tetapi kita sendiri ketika kita punya kepentingan, katakanlah kita buat serambi, kita taruh pasir-pasir di tengah jalan, batu-batu di tengah jalan, besi-besi di jalan raya, orang-orang nggak bisa lewat, apa itu bukan kezaliman? Ya. Apa itu bukan kezaliman? Lalu beda antum dengan penguasa itu apa? Kalau penguasa itu zalim dalam konteks untuk kepentingan atau orang banyak untuk kepentingan pribadinya, katakanlah berarti antum juga zalim untuk kepentingan pribadi antum. Kan fasilitas umum itu antum tutup gitu kan. Harusnya orang harus jalan motor gitu kan. Ya, untuk kepentingan antum pribadi, apa bukan itu bukan kezaliman? Lalu antum mau kezaliman yang bagaimana? Kezaliman yang nggak bagi-bagi uang saja begitu, itu semua termasuk kezaliman. Hanya konteksnya kan berbeda. Ya, kezaliman ala kulli hal ini kezaliman. Ada dari itu kadang-kadang kita ini mau buat rumah tapi jalan ini kita pakai. Setapak ini kita pakai semua, kita tutupi jalan ini, taruh material di situ, taruh batu, taruh pasir, taruh orang yang mau lewat di situ akhirnya ya bingung mau taruh di jalan. Apakah itu tidak kezaliman? Zalim tentunya. Nah, kalau kita berteriak tentang penguasa yang zalim, sementara diri kita sendiri tidak bisa melepaskan kezaliman dari diri kita, sementara penguasa itu adalah cermin daripada rakyat, maka ya kata orang bodoh. Ya, bodoh sama saja. Ya. Kalau antum bicara tentang kezaliman penguasa, antum sendiri tidak bisa melepaskan kezaliman dari diri antum ya. Sementara penguasa itu adalah cermin dari rakyat. Nah kalau rakyatnya zalim, yang melahirkan penguasa yang zalim otomatis kan. Kalau sekiranya antum itu berdiri di depan cermin ya, dengan jenggot begitu antum bercermin, kemudian bayangan antum muncul nggak ada jenggot, itu kan berarti jadi muncul. Bisa jadi dikira hantu yang muncul di situ, antum lari. Ya. Nah begitu pula rakyat, kalau rakyatnya zalim kemudian melahirkan seorang penguasa yang alim ulama, nah itu juga kita bingung itu, ya, kita bingung juga. Maka dari itu nasihat para ulama diantaranya Imam Ibnu Abil Ilm bahwa jika arada ar-ra'iyya ayyatakhallasu min dzulmil amiril zalim, kalau sekiranya rakyat itu mereka menginginkan untuk bebas dari penguasa yang zalim, maka mereka harus membebaskan diri mereka terlebih dahulu dari kezaliman. Kenapa? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kadang-kadang kita teriak tentang zalim, jadi kita sendiri zalim. Ya, lalu siapa yang teriak tentang kita? Gitu. Kalau kita nazar ya Allah, itu hati-hati. Maka di sini apa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahlah dan jangan mempersulit. Mempersulit ini masuk dalam semua bab, masuk dalam semua bab. Maka ada ingin katakan kepada antum sekali lagi nasihat daripada Imam Ibnu Abil Ilm bahwasanya apa? Apabila rakyat itu menginginkan mereka terlepas dari penguasa yang zalim, artinya mereka tidak dikuasai oleh penguasa yang zalim, mereka harus membebaskan diri mereka dari kezaliman dulu. Karena apa? Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Rakyat yang zalim tidak mungkin melahirkan penguasa yang alim, tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu tidak mungkin antum kalau di Amerika sana ada presiden Amerika itu nanti seorang ulama besar, misalnya Syekh Ibnu Baz gitu. Tidak mungkin. Atau apa? Seorang Syekh Muhsin Al-Abbad misalnya, tidak mungkin. Ya, karena rakyat Amerika sendiri ya rakyat begitu, maka melahirkan penguasa ya penguasa begitu. Karena penguasa itu adalah cermin daripada rakyat. Maka sebelum kita teriak tentang penguasa, maka teriaklah tentang diri kita dulu. Gitu kan. Maka apa? Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Dinasihati pula oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Ilm. Beliau mengatakan oleh sebab itu, hendaklah para rakyat itu mereka memperbanyak beristighfar dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nanti apa? Dengan begitu Allah akan memudahkan mereka. Jadi jangan kita itu jadi politikus apa? Kelas jalanan. Jadi apa saja tentang berita-berita politik itu kita bahas hari-hari. Sampai jauh-jauh datang ke ma'had itu bukan mau belajar Al-Quran dan hadis, tapi mau sampaikan berita politik. Ya kan repot ya, kita tidak butuh berita politik. Otak kita ini sudah dibuat pusing dan penuh dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada tempat untuk berita politik dalam otak kita. Jadi jangan datang ke sini jauh-jauh cuma mau cerita berita politik, berita-berita terkini. Di sini bukan surat kabar, di sini bukan koran. Yang antum datang kasih berita-berita politik lalu kita ekspos, bukan. Di sini tempat ngaji Al-Quran dan Sunnah, memperbaiki diri jauh dari berita-berita politik. Karena itu hanya akan membingungkan. Nah berita-berita politik kan berita-berita dari orang fasik. Nah kalau antum ini seorang penuntut ilmu dibuat sibuk dengan berita orang fasik kan jadinya repot ya. Nanti sebentar dibilang katanya itu Bapak Raja itu waktu sebeli anjing sana ada baca bismillah jadi anjing itu halal. Ya kan jadi repot. Nanti satu orang lagi bilang begini lagi, satu orang bilang. Jadi berita-berita jadi repot. Sorotannya itu larinya kemana? Ke penguasa. Larinya ke pemerintah, penguasa. Gitu aja kisarannya. Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah lokal, pemerintah negeri. Tetapi kalau ditanyakan kepadanya, lalu kira-kira apa sumbangsi yang sudah antum lakukan untuk perbaikan? Dikatakan tidak, kita akan ngomong aja. Cuma ngomong. Kalau cuma ngomong ya kasihan ya, Manjuana juga bisa. Ya, kan cuma ngomong. Perbuatannya tidak ada ya. Kalau ngomong kan orang nggak waras juga bisa ya. Maka ya khawatirin azan Allah wa iyyakum. Ini sekali lagi ya, terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ajarilah dan apa? Perbudahlah dan jangan persulit. Ingat bahwa Anda tidak akan ditanya tentang kemaksiatan orang lain dan Anda tidak akan mendapatkan pahala atas amal kebaikan orang lain. Tetapi Anda akan ditanya tentang dosa yang Anda lakukan dan Anda akan mendapatkan balasan pahala atas amal yang Anda lakukan. Oleh sebab itu, daripada sibuk-sibuk bicara tentang dosa orang lain, lebih baik sibuk untuk memperbaiki diri Anda supaya jauh menjadi lebih baik. Supaya apa? Jauh menjadi lebih baik. Baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, di antara adab yang berikut kan, loh Ustaz, kenapa kok kepanjangan ngomongnya sampai ke sana? Ini berkaitan dengan rasa marah. Loh Ustaz, bagaimana sisi pendalilannya rasa marah? Lah kan orang ngomong tentang kezaliman penguasa itu didasari oleh rasa marah apa tidak? Rasa marah kan? Rasa tidak puas ya? Setelah rasa tidak puas berkecamuk, rasa marah dia pelihara, kemudian
Dia tampung sudah banyak, muncul dalam ucapannya, muncul dalam tindakannya, muncul dalam kritikannya. Hakikatnya itu adalah luapan rasa marah. Ya. Maka dari itu, ya kata Rasulullah, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, diam sudah. Kalau marah terhadap penguasa, diam. Marah terhadap istri, diam. Marah terhadap suami, diam. Marah terhadap teman, ya diam aja sudah, itu selamat. Ya. Salah satu obat daripada rasa marah. Daripada ngomong sana sini tidak ada solusinya, justru itu membuka peluang untuk dikendarai oleh syaitan. Nah, kemudian yang berikutnya mengubah posisi ketika marah. Adab yang berikutnya mengubah posisi ketika marah. Jadi mengubah posisi ketika marah itu bukan seperti kita ya. Lagi ngajar air minum habis rubah tempat air minum itu bukan ya. Nah, kadang-kadang ngajar begini air minum ya dari ngajar sore sampai ngajar maghrib nggak tambah-tambah ya sudah sabar diam aja kan begitu. Ya ini juga pelajaran. Ya. Nah, oleh khonafidina azan ya Allah wa iyyakum. Ya, di sini mengubah posisi ketika marah, ya bukan pindah tempat duduk. Ya rubah posisi. Kalau misalnya itu seorang marah itu dia berdiri maka dia duduk. Kalau dia lagi duduk maka dia berbaring. Atau kalau dia berada di suatu tempat itu maka dia pindah dari tempat itu. Artinya merubah posisi ketika dia marah. Maka apa yang khonafidina azan ya Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadis. Ya, dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya rahimana wa rahimahumullah, Rasulullah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang dari kalian marah sementara dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Apabila marahnya telah hilang, tidak hilang juga, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Dia berubah posisi. Kenapa? Karena memang ya, di antara salah satu hikmahnya kalau orang marah dalam keadaan berdiri itu kan dia bisa melakukan gerakan-gerakan refleks. Ya, orang ada marah dalam keadaan berdiri tiba-tiba dia bisa pukul. Ya. Kalau marah tiba-tiba ngomong hilang kendali ya dia bisa tendang. Apalagi kalau dia guru taekwondo, ya, dia bisa apa? Bisa maijiri, bisa macam-macam. Ya, maka supaya dia jangan bebas melakukan gerakan-gerakan refleks itu dia mempersempit, yaitu dengan dia duduk. Kalau orang duduk kan akhirnya tendangan terganggu, nggak bisa. Ya, misalnya begitu orang duduk juga mau langsung pukul kan nggak bisa jangkau jauh gitu kan. Tapi kalau dia memang masih marah dalam keadaan duduk pun dia masih bisa cekatan, ya udah tidur. Tidur supaya gerakan-gerakan refleksi itu tidak terjadi. Begitulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang berikutnya adalah berwudu atau mandi dan yang semisal. Ya, kalau misalnya seorang itu dia masih tetap marah, ya, maka hendaklah dia berwudu. Karena marah itu kita katakan tadi bahwa salah satu sarana yang sering ditunggangi oleh syaitan, maka marah itu rasa panas. Marah itu panas, melahirkan panas. Maka panasnya marah itu perlu didinginkan, yaitu didinginkan dengan dia berwudu atau dia mandi. Ya, nah, sebagaimana hal ini merupakan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan maaf dan bersabar. Memberi maaf dan apa? Bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 37, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Jika mereka marah, mereka memberi maaf. Dan ini merupakan apa? Sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sifat orang-orang yang berbuat baik. Sifat orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Yaitu apa? Dia memberi maaf ketika marah.
Yang terakhir daripada adab ketika marah ini adalah jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Kita itu kadang-kadang karena kita marah kepada seseorang, jadi kita berusaha untuk membalas orang itu dengan sesuatu yang melampaui batas. Ya, kadang-kadang orang itu misalnya ya, dia lakukan sebuah kesalahan kecil ke kita, ya kita balasnya dengan yang lebih daripada itu. Ya, nah ini jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 126, yaitu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Ya, dan jika kamu membalas, yakni menghukum, maka balaslah dengan yang semisal. Artinya, kalau pertanyaannya Ustaz, apakah orang melakukan keburukan kepada kita, bolehkah kita membalas mereka dengan keburukan yang semisal? Jawabnya boleh. Tidak boleh melampaui batas dari apa yang dia lakukan. Kalau hanya sekedar sesuai dengan yang dia lakukan ke kita, itu boleh saja. Boleh. Tetapi apa? Ya tentu yang lebih utama adalah apa? Yang lebih utama adalah wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan kalau kalian sabar, maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Artinya kalau pertanyaannya, bolehkah kita membalas keburukan seseorang dengan keburukan yang semisal? Jawabnya boleh. Kalau ditanya mana yang lebih utama, maka jawabnya adalah sabar. Tidak membalas. Tidak apa? Tidak membalas. Kalau dikatakan bolehkah kita membalas keburukan seseorang dengan keburukan yang lebih daripada itu? Jawabnya tidak boleh. Jawabnya tidak apa? Tidak boleh. Paham ya? Nah, jadi asalnya membalas keburukan dengan keburukan yang semisal itu asalnya boleh. Tapi ini tentu tidak lebih utama. Yang lebih utama itu bersabar, memberikan maaf dan bersabar atas keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu. Tapi kalau misalnya seorang itu dia kemudian membalas keburukan dengan keburukan yang lebih daripada apa yang dilakukan kepadanya, maka ini haram. Ini apa? Haram. Demikian akhwanafiddin azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa adab yang berkaitan dengan marah. Adab-adab ketika seseorang dirasa marah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah ta'ala. Pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu adabul fatwa, adab-adab yang berkaitan dengan fatwa. Seorang kalau mau memberikan jawaban, memberikan arahan, ya, maka itu dia punya adab. Jangan asal ngoceh saja, ya. Kadang-kadang kita itu main asal aja. Nah ini ada adabnya, insya Allah ya. Islam ini adabnya begitu tinggi ya. Subhanallah, semuanya ada adab. Tidur pun ada adab, mimpi saja ada adab. Mimpi ada apa? Ada adab. Sebagaimana telah kita lewati ya dalam pembahasan kita itu tentang adab-adab apa? Mimpi, bagaimana mimpi yang baik, bagaimana mimpi yang buruk. Maka orang kalau tidur itu dengan adab maka tidurnya berpahala. Orang kalau mimpi dengan adab maka mimpinya berpahala. Tapi bukan berarti tidur bulan Desember bangunnya bulan Januari. Ya, jangan kebanyakan tidur. Kadang-kadang kita tidurnya bulan Januari bangunnya apa? Bulan Desember akhir tahun. Kan kasihan. Begitu kita tidur umur 21, begitu kita bangun umur 22. Akan kasihan umur kita sebagian besarnya habis di masa tidur. Ya ini bahaya juga. Ya kalau tidurnya Ashabul Kahfi itu alhamdulillah. Ya, tapi kalau tidur yang macam kita ini kan repot. Tidur yang kayak gini. Banyakkan tidur itu jelek. Banyakkan tidur itu jelek. Ya ada beberapa perkara yang banyaknya itu jadi jelek. Sebenarnya perkara yang banyak itu utama ya. Misalnya banyak beramal, utama. Ya, banyak melakukan kebaikan, utama. Tapi kalau banyak yang ada beberapa banyak itu yang memang jelek. Di antaranya banyak makan, jelek. Banyak bicara, jelek. Banyak tidur, jelek. Ini sifat-sifat jelek. Ya, maka orang kalau banyak makan itu nanti akibatnya banyak tidur. Kalau orang banyak tidur itu akibatnya pemalas.
Nah kalau orang pemalas itu kata pebisnis, pemalas itu dekat dengan kemiskinan. Walaupun memang miskin dan kaya itu kan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita katakan ini prinsipnya pebisnis orang ekonomi itu mengatakan pemalas itu dekat dengan kemiskinan. Ya bagaimana juga tidak ya. Kadang-kadang kalau kita tidur dari matahari tenggelam, bangun yang matahari tenggelam lagi kan tidak ada kesempatan kerja. Ya, terus begitu matahari tenggelam langsung tidur. Bangun begini matahari sudah tenggelam lagi, tidur lagi. Ya, itu mau kerja apa? Ya begitu tidur 2 hari begini ya subhanallah, rumput-rumput di pinggir rumah sudah lebih tinggi dari rumah itu. Ya, karena apa? Karena banyakan tidur. Adalah khonafidina azanillah wa yakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'taik. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.